Tahukah kalian siapa yang mendustakan agama? Tahukah kalian siapa yang beragama secara palsu? Tahukah kalian siapa yang beragama secara percuma? Allah sendiri yang menjawab bahwa orang yang percuma beragama, orang yang berbohong dalam beragama, orang yang tidak ada manfaatnya dalam menjalani kehidupan beragamanya ialah satu, fadzalikal ladzi yad'ul yatim, tidak care terhadap anak yatim piatu. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, yang kedua, tidak juga care terhadap nasibnya orang miskin. Allah tidak mengatakan fakir karena fakir itu lebih parah kan daripada miskin. Orang miskin saja harus kita perhatikan, apalagi yang fakir. Nah, orang yang tidak care terhadap yatim piatu, tidak care terhadap orang miskin, apalagi fakir, maka itulah yang disebut beragama secara percuma. Bahkan lanjutan ayat itu, fawailul lil musallin, celakalah bagi orang yang salat. Bayangkan, orang yang salat malah celaka kan? Tentu apalagi yang enggak salat. Siapa yang orang salat itu celaka? Wail. Alladzina hum an salatihim sahun, yang salatnya itu tidak konsisten, ompong, salat duhur enggak salat asar. Ada juga yang mengatakan salatnya itu enggak ada ingatannya kepada Allah, formalitas belaka. Pokoknya assalamualaikum, assalamualaikum, sudah selesai, lempar sajadah, lempar mukena, lempar peci. Jadi enggak ada kontemplasinya sesudah salat, enggak ada penghayatannya. Akibatnya apa ya? Kata Rasulullah, orang yang salatnya seperti ayam mematok makanan, itu akan dilipat-lipat salatnya, ditamparkan ke mukanya. Ini salatmu. Aqimis salata lidzikri, dirikanlah salat itu untuk menghayati, menyelami, pluralizing ya, menghayati aku. Siapa lagi yang celaka dalam salatnya? Alladzina hum an salatihim sahun, yang mendemonstrasikan kemewahannya di tengah penderitaan orang lain. Masya Allah, di tengah penderitaan sebagai dampak COVID-19, dia malah mendemonstrasikan mobil mewahnya, tas Hermesnya, kemudian juga jam tangan Rolexnya dan sebagainya, perhiasan emasnya segala macam. Ini sebetulnya adalah sangat tidak tepat ya. Dalam kondisi kita sedang krisis, ada orang yang mendemonstrasikan, memamerkan kekayaannya. Nah, siapapun di antara kita, kalau kita mau jujur melihat diri kita sendiri, mari kita tunduk ke bawah. Semiskin apapun kita, ternyata Masya Allah, ternyata ada orang lebih miskin di bawah saya. Tapi kalau kita mendongak terus, udah konglomerat masih merasa miskin, nggak ada apa-apanya, padahal nggak pernah tunduk. Makanya itu fungsi sholat itu, mari kita tunduk, mari kita melihat, ternyata masih ada orang di bawah kita yang perlu kita perhatikan. Kita bersyukur karena kita masih di level seperti ini. Jangan hanya kita mengedepankan kesalahan individual, tapi tidak saleh secara sosial, itu juga percuma. Tahukah kalian siapa yang mendustakan agama itu? Itulah mereka-mereka yang tidak care dengan urusan-urusan yang saya sampaikan tadi.